Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filialah. Jadi di kesempatan video saya kali ini, saya sharing mengenai sisip tanam ya. Sisip tanam sawit di perkebunan karet dan juga perkebunan lain ya. Untuk rekan-rekan, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ya. Jadi kalau rekan-rekan mau ada tanam sawit, niatan tanam sawit, usahakan ya. Untuk lahannya ini, untuk kebunnya sudah steril. Sudah tidak ada tanaman lain, sehingga nanti kita tanam sawit pertumbuhannya cepat dan tidak terganggu oleh tanaman lain ya. Cara seperti ini kurang direkomendasikan untuk rekan-rekan ya, karena apa? Dampaknya sangat buruk sekali bagi sawit kita yang kita tanam ya. Yang pertama, yang jelas kurang fotosintesis dari sinar matahari, terhalang oleh dedaunan dari tanaman lain ya. Itu yang pertama. Yang kedua, unsur haranya terbagi. Jadi nanti sawitnya ini pertumbuhannya lambat ya. Seharusnya sudah ada mulai tunas dompet, tunas buah, calon buah. Karena ditanamkan seperti ini tentunya untuk pertumbuhannya terganggu. Jadi usahakan ya, walaupun sudah terlanjur seperti ini, segera mungkin ya matikan untuk tanaman lain selain sawitnya ya. Jadi kalau rekan-rekan ini punya kebun karet, punya kebun kopi, dan punya kebun lainnya, usahakan ya, kalau memang masih ada hasilnya, kita sabar dulu. Contohnya seperti karet ini ya, kalau memang masih ada hasilnya, kita pahat, getahnya masih ada, kita sabar ya, lebih baik sabar ya daripada harus menyisip tanamkan dengan sawit seperti ini. Nanti kalau memang sudah karetnya ini sudah tidak ada hasilnya, getahnya sudah sedikit, baru ya kita tumbang, kemudian langsung kita tanam dengan sawit. Kalau cara seperti ini dan sangat kurang direkomendasikan sekali ya. Tentunya pertumbuhan sawitnya ini nanti terlambat ya. Jadi beda dengan sawit di lahan yang sudah steril ya. Sudah steril, sudah tidak ada tanaman lain, tentunya akan lebih cepat lagi untuk pertumbuhannya. Beda dengan disisip tanamkan seperti ini. Jadi jangan mengharapkan bisa mendapatkan hasil double ya dari tanaman di satu perkebunan ya. Kalau rekan-rekan punya cara yang baik seperti ini ya, kita tanam sawit tambahan dengan tanaman palawija, tanaman sayur-sayuran, itu lebih baik lagi ya. Jadi karetnya kita tumbang, kemudian kita tanam sawit, dan di sela-sela lorongnya nanti setelah ditanami sawit baru kita tanam tanaman lain ya, seperti palawija, sayur-sayuran. Itu sangat baik sekali, tidak mengganggu dari pertumbuhan sawitnya. Jadi kalau sip tanam untuk sawit ini bisa ya. Yang penting tanaman yang hasilnya tidak sampai menahun, hanya bulan saja, seperti palawija dan juga sayur-sayuran, sangat baik sekali. Ini ya, rekan-rekan boleh percaya atau tidak ya, boleh diikuti, boleh tidak juga ya. Seumpama rekan-rekan punya tanaman lain, kemudian hendak disip tanamkan dengan sawit, kalau bisa jangan ya. Takutnya nanti, bukan takutnya ya, hasilnya sangat buruk sekali bagi pertumbuhan sawit kita ya. Mengingat sawit ini di masa pertumbuhan adalah penentu di 25 tahun ke depan ya. Usahakan di masa pertumbuhan ini kita optimis membuat pokok sawit kita ini pertumbuhannya baik, subur, kemudian diameter pokok sawitnya besar. Jadi kalau sawitnya ini nanti disip tanam seperti ini, pertumbuhannya tidak baik ya, sawitnya kecil-kecil, dan itu akan membuat lama lagi ya untuk penghasilan kita. Jadi memulihkan dari pokok normal itu lebih lama daripada kita menanamnya ya. Jadi niat saya sharing, saya ucapkan mohon maaf apabila terjadi semacam ini di perkebunan rekan-rekan ya. Niatan tanam sawit cuman diisi tanaman seperti ini ya. Ini kurang rekomendasi. Usahakan ya, kebunnya sudah steril seperti yang saya katakan tadi, kita matikan dulu untuk tanaman lainnya. Kalau memang masih ada hasil, kita tunggu, lebih baik sabar ya daripada kita rugi dua kali ya. Jadi sawit ini memang tanaman yang sangat cepat adaptasi dengan tanah perkebunan. Tapi kalau disip tanam seperti ini, tentunya sangat merusak di masa pertumbuhan ya.
Jadi dari fotosintesis kurang, kemudian unsur haranya harus berbagi dengan tanaman karetnya ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau memang masih ada perlu ditanyakan dalam video saya ini, silahkan tulis di kolom komentar. Apabila ada kesempatan, ada waktu, pasti saya jawab ya. Sebelum saya tutup video saya kali ini, saya doakan ya untuk rekan-rekan yang ingin punya kebun sawit, saya doakan semua dipermudah, rezekinya diperlancar. Dan yang sudah tanam sawit, saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan pertumbuhan sawitnya baik, subur, aman dari segala jenis hama. Kemudian nanti hasil panennya bisa selalu melimpah ya. Oke, saya tutup. Saya ucapkan mohon maaf apabila dalam sharing saya, dalam perkataan saya ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Niat saya sharing. Apabila direspon dengan baik, saya ucapkan terima kasih. Tidak direspon juga tidak masalah ya. Niat saya sharing sama petani kelapa sawit. Kita belajar bersama mengenai cara budidaya tanam kelapa sawit yang benar, yang baik ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.